Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul bauran pemasaran. Bauran pemasaran meliputi yaitu pengertian berikut adalah tabel isian dari apa yang akan dipresentasikan. Apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah kombinasi dari berbagai faktor yang dapat dikontrol oleh individu atau perusahaan untuk mempengaruhi para pelanggan atau konsumen dalam melakukan pembelian barang atau pemakaian jasa yang ditawarkan. Lebih jauh, strategi ini bertujuan untuk membantu individu atau perusahaan yang memiliki bisnis untuk mencapai target penjualan mereka. Bauran pemasaran pertama kali dikembangkan oleh seorang profesor dan penulis buku marketing asal Amerika, yakni A. Jerome McCarthy. Dalam bukunya, beliau menyatakan ada 4 konsep dari bauran pemasaran yang penting untuk dilakukan oleh seorang marketer. Konsep tersebut ialah produk, price, place, dan promotion. Biasa disebut sebagai 4P. Lalu dalam perjalanannya, konsep ini dikembangkan menjadi konsep 7P oleh Boms dan Bittner. Konsep bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran 1. Produk. Produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produk yang akhirnya akan ditawarkan kepada konsumen. Dari sisi produsen, produk barang dan jasa yang dibuat bertujuan untuk dapat terjual di pasaran. Namun lebih jauh, produk yang dihasilkan harus menjadi solusi atau jawaban dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Produk yang dibuat harus bisa memberikan manfaat bagi konsumen. Yang kedua, price. Harga adalah nilai yang rela dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Menentukan harga produk juga tidak bisa sembarangan saja. Perlu perhitungan modal seperti biaya produksi dari produk tersebut. Lokasi yang ketiga yaitu place atau lokasi. Lokasi yang dimaksudkan di sini ada 2, yakni lokasi bisnis Anda dan lokasi atau channel yang Anda gunakan untuk mendistribusikan produk. Penetapan lokasi yang strategis akan membantu Anda mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Strategis yang dimaksud adalah apakah tempat tersebut dilewati oleh banyak orang dari target pasar Anda. Yang keempat, promosi. Promosi adalah setiap usaha yang tim marketing Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran pasar dan tentunya meningkatkan penjualan produk Anda. Promosi yang dapat dilakukan beragam, dari memasang iklan secara offline dan online, menggunakan jasa endorsement, dan membuat konten-konten menarik secara online, dan lain-lain. Yang kelima, people atau orang. Orang yang dimaksudkan di sini mengacu kepada bagaimana Anda atau perusahaan Anda mengelola sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam bisnis Anda. Jika SDM yang ada pada suatu perusahaan memiliki skill yang mumpuni, tenaga dan komitmen yang kuat, serta memiliki karakter yang baik, tentu saja perusahaan Anda akan berkembang, bahkan mengalami kemajuan yang signifikan. Yang keenam, proses.
Proses adalah keseluruhan kegiatan yang Anda dan perusahaan Anda lakukan dari awal hingga akhir. Proses yang dimaksud tidak berhenti hanya dalam perusahaan Anda, seperti proses produksi, tapi juga distribusi kepada konsumen, termasuk pengalaman mereka dengan produk dan pelayanan yang bisnis Anda berikan. Hal yang paling penting dalam proses adalah komitmen, value, dan konsistensi yang Anda dan perusahaan miliki. Yang ketujuh, physical evidence, bukti fisik. Physical evidence atau bukti fisik penting bagi konsumen untuk meyakinkan mereka untuk membeli produk, barang, atau jasa dari Anda. Solusi meyakinkan konsumen. Adanya bukti fisik akan membuat pasar menjadi sadar akan keberadaan bisnis Anda. Yang tiga, manfaat bauran pemasaran. Manfaatnya satu, sederhana. Konsep ini menyederhanakan dan menyatukan berbagai kegiatan pemasaran menjadi satu, sehingga pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. Dua, alokasi sumber daya yang bijaksana dengan konsep bauran pemasaran. Pemilik bisnis mampu mengetahui seluruh elemen dalam pemasaran sehingga sumber daya yang digunakan menyesuaikan elemen lainnya. Yang ketiga, alokasi tanggung jawab. Bauran pemasaran akan membuat pemilik bisnis belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Yang keempat, memfasilitasi proses komunikasi. Apabila pemilik bisnis mampu mengalokasikan tanggung jawab untuk tiap divisi dengan job desk masing-masing, maka selanjutnya dapat belajar mengenai bagaimana menyatukan komunikasi di antara semuanya. Yang kelima, mampu menganalisa keuangan. Banyaknya elemen pemasaran yang harus dijalankan membuat pemilik bisnis akan lebih pintar mengalokasikan keuangan, sehingga dapat membiayai banyak kebutuhan dan tetap menghasilkan keuntungan. Kekurangan bauran pemasaran. Kekurangan konsep bauran pemasaran. Namun, di balik berbagai manfaat yang dapat diperoleh, bauran pemasaran juga mempunyai beberapa kekurangan yang diringkas dalam poin-poin berikut. Satu, lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. Dua, menganggap konsumen sebagai pihak pasif yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. Yang ketiga, tidak membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.